Baik, semuanya ketemu lagi dengan saya yaitu Debbie Eka Putri SMM. Kali ini kita akan membahas mengenai pengantar dari manajemen keuangan. Nah, terkait dengan pengantar manajemen keuangan ini merupakan konsep dasar yaitu mata kuliah untuk di pertemuan pertama. Baik, kita akan bahas mengenai manajemen keuangan itu apa ya dan juga pentingnya bagi bisnis di suatu perusahaan. Oke. Nah, manajemen keuangan itu merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kesuksesan sebuah bisnis. Karena manajemen keuangan memiliki peranan yang besar dalam mempengaruhi semua aspek bisnis. Apabila ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan, maka suatu bisnis bisa terkena resikonya. Oleh sebab itu, keuangan pun perlu dipantau dengan baik dan maka biasanya laporan keuangan selalu disediakan dalam beberapa periode. Melalui pengaturan keuangan yang baik, perusahaan bisa merencanakan bisnisnya secara optimal. Nah, manajemen keuangan membantu Anda untuk mengukur dan menjaga agar kondisi keuangan suatu bisnis tetap sehat, baik itu bisnis skala besar maupun skala kecil. Semuanya perlu menerapkan manajemen keuangan yang baik. Nah, ada beberapa sebenarnya alasan penting kenapa kita harus belajar manajemen keuangan. Yang pertama, nah itu untuk mengatur arus kas. Nah, jadi manajemen keuangan dapat membantu Anda dalam mengatur arus kas operasional bisnis dengan membandingkan utang dan piutang yang akan jatuh tempo. Anda dapat mengatur kelancaran arus kas masuk dan juga arus kas keluar ya. Nah, hal ini akan membuat Anda tetap memiliki kas yang cukup untuk menjalankan operasional bisnis. Arus kas yang lancar adalah target yang perlu perusahaan penuhi itu setiap saat. Nah, dengan lancarnya arus kas, perusahaan jadi bisa memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Hal ini pun akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. Nah, kemudian pentingnya belajar manajemen keuangan itu yaitu yang kedua, pengarsipan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Nah, pemerintah akan selalu ada untuk mengumpulkan pajak dari setiap jenis perusahaan. Fungsi dari manajemen keuangan salah satunya yaitu untuk merencanakan dan membayar pajak perusahaan itu secara tepat waktu. Kemudian yang ketiga yaitu menekan biaya. Manajemen keuangan dapat membantu Anda dalam menekan biaya pengeluaran. Nah, Anda dapat menghemat tagihan listrik dengan mengurangi penggunaannya. Hal ini mungkin akan mengurangi jumlah karyawan demi efisiensi. Nah, Anda juga dapat bernegosiasi dengan vendor untuk meminta harga yang lebih rendah. Dengan demikian, Anda juga bisa menghemat pengeluaran untuk kepentingan lainnya. Nah, kemudian yang terakhir di manajemen keuangan itu yang paling penting itu adalah menilai kelayakan investasi. Nah, perusahaan mungkin menerima permintaan untuk menjadi investor di perusahaan lain. Nah, demikian juga perusahaan mungkin mencari investor atau ingin menginvestasikan uang mereka di saham atau kembali ke bisnis. Dalam hal ini, semua keputusan penilaiannya akan diserahkan kepada manajer keuangan yang telah melakukan penelitian tentang keuangan internal bisnis maupun calon mitra bisnis. Dari penilaian tersebut, bagian eksekutif akan memberi keputusan untuk menyetujui atau menolak investasi berdasarkan rencana dan kemampuan keuangan serta kebijakan yang digunakan oleh perusahaan. Nah, itulah tadi 4 hal yang penting kenapa harus belajar manajemen keuangan di dalam bisnis ya. Nah, kemudian ada juga beberapa pertanyaan umum dalam memulai kegiatan usaha. Yang pertama, nah terkait dengan investasi jangka panjang yang akan dilakukan. Nah, maksudnya adalah investasi yang terkait dengan apa sih bisnis yang terkait dengan manajemen keuangan ini. Kemudian yang kedua, apakah akan menggunakan sumber dana jangka panjang untuk mendanai investasi tersebut? Kemudian yang ketiga, bagaimana Anda akan mengelola kegiatan keuangan perusahaan Anda sehari-hari? Tentunya dalam hal ini penting sekali kita belajar manajemen keuangan. Nah, terkait dengan menyediakan modal kerja untuk yang membiayai terkait dengan investasi jangka panjang yang akan kita lakukan, apakah investasinya kita akan membuat produk yang baru, kemudian menambah cabang yang baru, kemudian juga menambah karyawan yang baru. Tentunya dengan adanya hal seperti itu, kita harus menyiapkan berbagai dana yang ada di perusahaan kita seperti aset dan juga bagaimana cara kita mengelola kegiatan keuangan perusahaan kita sehari-hari. Kemudian konsep dasar manajemen keuangan tidak terlepas dari
ya dari yang namanya fungsi manajemen itu sendiri. Terkait dengan manajemen itu sendiri, yaitu mempunyai fungsi sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Nah, ini biasa kita sebut kalau di pengantar manajemen itu adalah POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian, oke, apa sih itu pengertian dari keuangan? Keuangan itu berfungsi untuk mengelola uang atau dana yang ada di perusahaan, baik itu aset maupun modal ataupun ekuitas perusahaan. Kemudian juga terkait pengelola uang itu tidak terlepas dari yang namanya mengelola hutang atau piutang yang ada di perusahaan. Nah, oleh sebab itu perlu adanya pemberlakuan yaitu perencanaan hingga pengendalian dalam menggunakan atau pemenuhan kebutuhan dana itulah yang disebut nantinya dengan manajemen keuangan. Oke. Nah, manajemen keuangan itu jadinya kesimpulannya apa? Nah, itu merupakan bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Nah, sebelumnya kita kalau bicara-bicara tentang keuangan pasti eh, berhubung ya dengan yang namanya akuntansi gitu. Nah, jadi apa sih bedanya manajemen keuangan dengan akuntansi? Nah, jadi di konsep dasar manajemen keuangan ini, manajemen keuangan dan akuntansi itu sama-sama ya fokusnya itu kepada aktiva atau aset, pasiva atau liabilitas dan ekuitas perusahaan. Namun, ya perbedaan dari manajemen keuangan dan akuntansi itu adalah masalah hal periode waktu. Nah, jadi kalau dikatakan hal periode waktu berarti ini adalah yang masa kini, masa lalu atau masa sekarang, ya. Nah, akuntansi itu menekankan pada apa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, jadi maksudnya apa yang telah terjadi di masa lalu itu adalah pencatatan transaksi-transaksi yang ada di perusahaan. Nah, pencatatan tersebut kemudian dibuatlah sebuah laporan keuangan yang nantinya itulah yang dicek oleh manajer keuangan. Nah, manajemen keuangan itu menekankan pada apa yang terjadi di masa depan dengan memanfaatkan kondisi keuangan di masa lalu dan saat ini. Nah, jadi di manajemen keuangan, nah catatan-catatan atau transaksi-transaksi yang ada di akuntansi tersebut itu dicek kembali, kemudian eh, dilihat apakah ya transaksi-transaksi tersebut itu terkait dengan melihat adanya aset, kemudian juga terkait dengan apakah kita harus berhutang ke depannya atau juga bagaimana kita akan membuat piutang, kemudian terkait dengan kondisi-kondisi keuangan yang sudah ada di akuntansi tersebut dicek. Nah, kemudian apa kondisi yang akan terjadi di saat ini dan kita juga prediksi di masa depan. Nah, jadi akuntansi fokusnya ke masa lalu, kemudian manajemen keuangan itu fokusnya yaitu untuk melihat keadaan saat ini untuk memprediksi di masa depan. Nah, kemudian terkait dengan fungsi manajemen keuangan. Nah, fungsi dari manajemen keuangan itu ada tiga, ya. Yang pertama terkait dengan keputusan investasi atau investment decision atau penggunaan dana atau aset. Nah, kemudian terkait dengan yang kedua yaitu keputusan eh, pendanaan. Oke, keputusan pendanaan atau financing decision atau memperoleh dana, liabilitas dan ekuitas. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kebijakan dividen atau pembagian laba atau liabilitas dan ekuitas.
Nah, terkait dengan investment decision, itu berkaitan ya dengan masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari suatu organisasi pada kesempatan yang tersedia dengan memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai memiliki keuntungan. Nah, jadi dari manajemen keuangan kita bisa melihat nanti pemilihan investasi apa yang diinginkan oleh suatu organisasi dan mereka nanti akan memilih alternatif investasi yang memiliki nilai keuntungan. Kemudian yang kedua, yaitu ada financing decision atau keputusan dana, yaitu berkaitan dengan permasalahan pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia guna melakukan investasi dengan memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya yang paling murah. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada kebijakan dividen atau dividen policy atau dividen decision, yaitu berkaitan dengan masalah penentuan besarnya persentasi dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. Nah, tentunya sebagai seorang manajer keuangan, itu memiliki tanggung jawab yang besar tentunya terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, pengambilan keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab seorang manajer keuangan yaitu tidak terlepas dari fungsi manajemen keuangan yang ada di tiga ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir dari pembahasan konsep dasar manajemen keuangan, yaitu adalah tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri. Yaitu yang pertama, untuk meningkatkan atau memaksimumkan nilai perusahaan atau kekayaan pemilik ataupun juga pemegang saham perusahaan dan bagi perusahaan yang telah go public tercermin pada harga pasar sahamnya. Nah, bukan memaksimalkan nilai laba dari perusahaan tersebut. Kemudian, terkait dengan nilai perusahaan tadi, nah walaupun tujuan perusahaan itu adalah meningkatkan nilai perusahaan, bukan berarti perusahaan mengabaikan tanggung jawab sosialnya ataupun corporate social responsibility-nya, seperti melindungi kepentingan konsumen, membayar upah tenaga kerja secara wajar, kemudian memperhatikan kondisi kerja karyawan, dan juga memperhatikan dampak lingkungan. Nah, baik itu saja tadi pembahasan terkait dengan konsep dasar dari manajemen keuangan. Nah, ini adalah eh, sebagai dasar untuk pemahaman Anda terkait dengan konsep dasar. Nah, nanti kita akan ketemu di kelas. Kemudian jangan lupa untuk membaca modul ataupun materi yang sebagai acuan yang sudah saya kirimkan melalui GC. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.